Bisakah Indonesia itu menjadi Indonesia Raya? Sangat, 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 sangat bisa. Tergantung kita manusianya. Tolong diajarkan kepada rakyat. Rakyat tuh perlu pertolongan loh. Mereka haus akan sebuah guidance. Diajari. Benernya kalau milih pemimpinku piye toh? Dulu saya begitu loh. Ngajari. Nek kepengen jadi pemimpin niku piye carane? Golek ono sing api, sing tresno karo wong cilik. Masa saya bisa jawab gitu, kalian nggak pernah bisa, ngomongnya aja nggak bisa. Ya pemimpin itu harus merasa dia tuh bagian anak bangsa loh. Itu saya tahu kan, ibu-ibu kalau yang tadi saya bilang mejeng terus gini loh. Apa tadi? Sarangeo. Le orang ikut bahasane wis bahasa Korea. Lebih baik kalau memang mau ngomong gini. Aku cinta padamu. Pakai sarangeo. Bukannya menghina, enggak, itu biarin miliknya orang Korea. Dulu kan Bung Karno jelas loh. Siapa yang mau mengganggu dikempur. Namanya pemberontakan. Tapi kan kita berontak enggak. Kita minta keadilan. Pemilunya langsung. Kita juga boleh ada calon gitu loh. Kok fair aja lah. Kalau di-create kayak gini, lah saya ya pikir gak ada guna itu reformasi lah. Kalau saya ndak mau. Kenapa? Kalau Bung Karno selalu ngajarinya apa? Tantare itu ke depan. Kayak air sungai dari mata air. Dia terus mencari kemana? Turun ke laut. Pantare itu keren deh. Nanti kalau pilkada itu kan harus bikin visi misi dari partai. Kalau ada yang tidak setuju tidak jadi. Kami yang akan membuat visi misinya, dan itu harus dijalankan, dan itu sampai visi sama kepala desa yang dari kita. Kalau dari lain saya nggak mau urusin, terserah. Tapi kalau dari kita tidak seperti sekarang kan, saya lihat centang perenang belang bonteng. Saya kan suka ngobrol umpamanya kepala desa, wih kok pinter ya kamu bikin visi misi ini, kamu pikiranmu dewe boten, kayaknya tuh bangga, ini kan pakai konsultan bu, mateng. Awas loh ya kalau masih gitu, enggak dah. Saya bikinkan. Saya udah marah tuh sama Pak Koster. Awas loh ya, masa kafe-kafe dibiarin kayak jamur aja. Aku bilang itu kan tempat narkoba. Saya ini manusia bertanggung jawab. Saya pernah loh jadi sukarelawan di Pamardisi, rehabnya polisi. Saya pernah sukarelawan loh, nggak dibayar jadinya. Aduh, kalau sedang sakau, waduh, ini kepala katanya panas dan apa, itu bentur-benturkan ke tembok loh, harus dipegangi loh, pakai apa itu, batu es untuk melawan, katanya panas sekali. Lo kok gitu, seneng ya orang Madat. Siapa yang suka nyabu, ayo ngaku, angkat tangan. Kalau udah teleng gitu, Masya Allah, menurut saya yang tidak ada kesinambungan. Buktinya ya kayak sekarang ini kan kelihatan nggak ada konsep seperti RRC, Republik Rakyat Tiongkok. Xi Jinping itu sudah disuruh bikin untuk ke depan visi misi 100 tahun. Terakhir beliau kirim surat sama saya, sudah disuruh lagi untuk bikin 100 tahun lagi. Berarti yang namanya RRC itu punya 200 tahun loh arah. Saya bilang aduh gila juga, tapi perlu. Orangnya itu kan sekarang katanya 1,6 miliar. Kita cuman seperempatnya, 270. Lah, gini aja kok masih murad-marid, kocar-kacir, gak jelas maunya kemana. Pemimpinnya maunya kemana, rakyatnya. Kalau di agama Kristen kan digembala. Loh kok murad-marid, kambingnya ada yang ke sono, orangnya ada yang ke situ. Nggak bener lah. Bingung saya jadi bingung sendiri loh. Ini kok mau neopo nih? Kita ini jangan enak-enak loh, banyak utang loh.
Terus cara menyelesaikan utangnya lalu bagaimana? Sampai ngitung sendiri. Kan karena pernah presiden toh. Hitung ke hitung. Wow, aku bilang, gimana ya? Hah. Udah dong, jangan asal mikiri diri sendiri deh. Di sekitar kamu itu masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang harus ditolong. Kemarin atau apa ya? Atau dari mana ya? Kita di mana tuh ya? Kita dari mana ya? Oh ini di dekat Ancol itu ada rel kereta yang sekarang sedang dibangun apa tuh ya? Jadi saya tuh langsung kemarin lihat pulang dari sini. Terus saya bilang itu gerbong-gerbong kereta itu ternyata tempat tinggalnya para gelandangan. Dari zaman bapak saya cerita, beliau senang banget incognito dengan pengawalan tertutup. Itu pergi kemana-mana ngelihat kehidupan rakyatnya. Coba ya, apa itu nggak luar biasa? Menurut saya sangat luar biasa. Terus ada yang langsung bilang begini, itu kayak suara Pak Bung Karno ya gitu. Wah, bapak saya bilang, loh kok ada yang ingat? Ini Bung Karno loh cerita sama saya, masa mau bohong? Terus apa? Bung Karno nongkrong aja di gerbong itu, nanyain, bayangkan nggak kamu? Terus kamu yang tadi saya udah kasih, Mbak Puan bilang, Mama tadi kelamaan 2,5 jam, biarin. Kalau nggak dikasih yang namanya ini palu jiak gitu, melempem kabeh engko karep PDW. Kalau bisa 5 jam deh. Kalau saya ke luar negeri rasanya seneng banget loh. Where are you come from? I am Indonesia. Gitu kan. Aduh rasanya tuh seneng banget gitu. Terus pernah saya disuruh di Washington DC, suruh masuk ke sekolah ini SD. Kan saya tanya, do you know where is Indonesia? Terus teriak lucu, don't know, katanya tidak tahu. Saya suruh minta bola dunia, saya putar-putar, oh mereka akan ngerumun gitu. Terus this is my country, wow, it's so big, katanya gitu. Oh yes, this is the biggest archipelago in the world, kepulauan terbesar di dunia gitu. Aku tak gitu selalu ngomong ble gitu loh. Bayangin kalau kalian cuman kayak kodok goreng be. Hai gawat ya kalau dipikir. Kalau lama-lama aku mikir, milih pemimpinku gimana caranya ya, mengenal rakyatnya dengan baik, turun ke akar rumput. Nggak mungkin bisa kenal kalau kamu kayak bapak saya bisa nongkrong di gerbong hanya untuk bicara sama gelandangan. Ayo siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan. Nggak ada. Melalui jalan pintas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Oh iya loh, mesti digembleng dulu loh. Kayak apa itu? Kalau mau bikin apapun namanya, itu loh, besi apa itu loh. Ya kan itu diketok dulu, panas dulu apa namanya. Gitu caranya. Nggak bisa langsung lembek dilipat-lipat. Saya nih jadi begini itu karena kena apa? Yaitu dibuanting banget. Nah ini akan sangat berbahaya kalau berada di tangan seseorang yang tidak mumpuni, yang tidak empati gitu loh. Di BRIN itu masuk Pak Soeharto, Bappenas. Lah saya malah bingung kalau nanya saya, Pak konsep ke depan niku apa namanya apa? Akhirnya beliaunya malah yang bingung. Loh kenapa? Ya tidak tahu saya. Nah ini kan yang saya gambarkan sebagai tarian poco-poco. Tariannya tuh bagus loh, saya suka nari poco-poco. Nanti tolong bikinkan lagu, namanya adalah Poco-Poco Kepemimpinan. Mana dia tadi Mbak Krisdayanti? Bikinlah. Tapi ini kepemimpinan loh, kebayang nggak? Pusing dah. Persiapkanlah pilkada dengan sebaik-baiknya. Jaringlah calon-calon pemimpin yang benar punya fighting spirit, berani menegakkan kebenaran, tidak berbohong, setia. Saya pernah loh, sukarelawan saya tuh di museum, maksudnya nggak dibayar, narkotika, cacat di YPAT. Saya ini dulu sebelum masuk partai, kehidupan saya bersosial. Hukum tuh sekarang versus hukum yang
mengandung kebenaran melawan hukum yang dimanipulasi. Ini kejadian di MK, di KPK gitu loh, neng, terus di KPU. Heran saya, KPU kok bisa nurut gitu, kan harusnya dia luber, jurdil, netral. Enggak, aduh pusing dah. Bawaslu, mana saya dengar semprit, nggak ada. Kan mestinya sempritnya tuh keras banget kan, prot gitu kan. Nggak ada. Sepi sunyi sendiri. Gawat. Selama ini partai terus sampai capek kayaknya berteriak lantang ketika impor pangan dilakukan. Apakah sebenarnya masih perlu import? Saya tahu permainan untuk import itu. Kalau saya mau ikut, saya udah tambah kaya. Seharusnya kalian yang punya negara ini harus memikirkan hal tersebut. 1 sen dolar import beras, kalikan berapa juta ton. Coba bayangkan deh. Oh, kalau saya mau ikut, mungkin Mercy saya udah berapa deh. Waduh, gila kok. Bayangkan loh, Pak Bung Karno kan selalu bilang, ojo gelem eksploitation. Nah, kalau Prancisnya itu bukan exploitation, no, itu Inggris. Exploitation de l'homme par l'homme. Jadi apa? Memeras manusia pada manusia gitu loh. Masa kalian mau digituin lagi? Itu kan penjajah begitu, eksploitation de l'homme par l'homme gitu, keren kan. Nah makanya nih kan kemarin tuh itu yang di Karimun Jawa, aktivis lingkungan bernama Daniel Tangkilisan, saya langsung telepon Pak ini siapa namanya tuh, Lauli Menkumham. Saya bilang sama para penegak hukum, bebaskan dia. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Enak aja akan menentukan sikap enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Aku nih dibilangnya ratu preman loh. Lo iya lo, kenapa? Kayak preman aja. Nah kayak sekarang ya gitu keluar aku. Opo? Mungkin tampangku kan cantik, pintar, seperti baik hati, ratunya PDI Perjuangan gitu. Tapi aku ya ratu preman loh. Yo, saya pernah pergi ke Jakarta Utara, ada namanya Gang Senggol. Alala, itu rumah-rumahnya itu kayak sarang burung. Terus tadinya Gang Senggol mau saya tutup. Kenapa? Jadi itu gang. Jadi kalau jalan nggak bisa begini, lalu begini. Nah, jadi katanya tuh senggolan. Tapi nggak bisa, nggak boleh ditutup. Kenapa? Karena itu rupanya apa? Jalan pintas. Ya kamu tuh pernah nggak sih? Siapa yang nggak pernah turun ke bawah? Angkat tangan lagi. Semua koyone kan pernah turun ke bawah, ngapusi. Itu PAC, ranting, anak ranting, laporan nama ibu langsung. Yes. Kalau mereka ini yang kayak bos-bos ini dan tidak mau turun ke bawah ke tempatmu, bilang sama ibu, jangan enak-enak, kan saya udah bilang partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out. Ini bener loh, bukan drama loh. Nanti kalau Bu saya ditakut-takutin, gak usah takut. Kamu itu punya hak kedaulatan rakyat. Dari kamulah sebenarnya mereka ini akan jadi pemimpin-pemimpin yang harusnya mencintai rakyatnya itu. Awas loh. Biarin dah, rasain dah. Gile, mau enak be. Udah jengkel aku.